Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ikan akan mempresentasikan praktikum transaksi basis data dan juga replikasi basis data. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alia Noviani dengan NIM 2401020042. Saya Fitria dengan NIM 2401020026. Saya Alfa Juliana dengan NIM 2401020007. Saya Nurul Syafika dengan NIM 2401020025. Baik, langsung saja kita masuk ke praktikum transaksi basis data. Untuk melakukan transaksi basis data ini, kita akan menggunakan SMPP dan halaman PHP MyAdmin. Nah, pertama kita akan mengaktifkan Apache dan MySQL di kontrol SMPP. Caranya, kita buka SMPP-nya. Kemudian pada bagian ini, Apache sama MySQL-nya kita tekan tombol Start. Berhubung di sini saya sudah tekan, jadi dia udah diaktifkan Apache sama MySQL-nya. Langkah seterusnya, kita buka pencarian browser, bisa di Google Chrome, Firefox, dan lain-lain. Kita buka, lalu kita klik http localhost php myadmin. Setelah itu nanti dia akan menampilkan layarnya seperti ini. Jika sudah, di sini pada transaksi ini kita akan menggunakan basis data rumah sakit. Karena di sini kita udah buat. Ini basis data rumah sakit. Kemudian, untuk melakukan transaksi ini, pada basis data itu harus mendukung salah satu storage engines, yaitu InnoDB atau BDB. Itu BerkeleyDB. Nah, cara lihatnya, kita klik basis data rumah sakit, kemudian kita lihat di bagian type ini. Jika sudah InnoDB, berarti kita udah bisa melakukan transaksinya. Lalu, langkah selanjutnya, kita akan membuat perintah menu pada menu SQL yang diawali dengan perintah begin dan end. Lalu, nantinya akan disimpan di store procedure. Store procedure sendiri adalah kumpulan perintah yang telah terprogram dan siap dipanggil untuk melakukan perintah oleh aplikasi. Selanjutnya, kita akan melakukan sebuah commit pada basis data. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang commit. Sebelumnya kita harus tahu apa itu commit. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Sebagai contoh, di sini saya akan membuat store producer dengan cara klik database rumah sakit, klik rutin, selanjutnya klik new rutin. Nah, di sini nama rutinnya kita memasukkan transaksi 1. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjalankan perintah, tapi di sini tanpa commit, yaitu perintahnya begin, start transaction, titik koma, insert info pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Nah, kita masukkan datanya dengan values. ID pasiennya kita masukkan 5, namanya Nurul, Jalan Abdurrahman, jenis kelaminnya perempuan, titik koma, dan selanjutnya select from pasien. N. Oke. Selanjutnya untuk melakukan atau menjalankan transaksi 1 tadi, kita lakukan di call SQL. Transaksi 1. Selanjutnya go. Nah, di sini kita sudah dapat melihat bahwa datanya sudah bertambah. Oke, tapi ketika kita lihat di data pasien, datanya tidak ada ditambahkan di situ karena kita tadi tidak tanpa commit.
Oke, di sini selanjutnya kita akan coba untuk melakukan dengan commit. Dengan sama kita membuat store prosedur seperti yang pertama tadi, terus create new routine, masukkan nama rutinnya yaitu transaksi 2. Oke, kita masukkan perintahnya yaitu begin start transaction titik koma insert info pasien ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Oke, kita masukkan datanya dengan values. Masukkan 6, namanya alpha. Alamatnya tutup kurung titik koma, terus select from pasien titik koma lagi. Nah di sini kita tambahkan perintahnya commit titik koma n. Oke, langsung kita go untuk memanggil atau mencoba transaksi 2 tadi dengan cara call transaksi 2. Go. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa data yang kita masukkan kedua tadi muncul. Dan selanjutnya coba kita lihat di pasien. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa datanya juga muncul. Beda dengan yang tanpa commit tadi. Yang tanpa commit tadi di database pasiennya itu tidak muncul. Baik, kita masuk yang kedua yaitu rollback. Sebelumnya kita harus tahu apa itu rollback. Rollback merupakan perintah di SQL yang digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal ini berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingat bahwa rollback akan berpengaruh jika perintah yang dijalankan belum commit. Di sini kita lihat data pasien dengan kita mau mengupdate data nama pasien yang ID-nya 3. Lalu kita ke prosedur create new routine, isi datanya transaksi 3. Lalu kita isi perintah begin start transaction titik koma. Lalu update pasien. Lalu set nama pasien. Sama dengan Fitria. Lalu where ID pasien. Tadi kita mau ubah ID pasien sama dengan 3. Lalu rollback titik koma, commit titik koma, lalu select from pasien titik koma n. Lalu kita jalankan atau go. Di sini kita panggil call transaksi 3. Bisa kita lihat di ID 3 belum terjadi perubahan apapun. Baik, di sini bisa kita lihat tidak terjadi perubahan data karena menggunakan rollback. Untuk itu, pada transaksi 4 sebagai contoh, kita akan menambahkan data pasien dan update nama pasien pada ID 3. Lalu kita akan menjalankan begin, lalu start transaction titik koma, lalu kita menambahkan ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Kami pakai values 6. Jalan Pasung, lalu alam jenis kelamin laki-laki. Di sini kita menggunakan rollback. Setelah itu
kita melakukan update pasien dengan set nama pasien sama dengan Fitria, lalu where ID sama dengan 3. Lalu sini kita buat commit, tambahkan commit, lalu select from pasien, titik koma n. Di sini kita akan memanggil transaksi 4, call transaksi 4. Bisa kita lihat di ID 3, nama pasien Fitria telah diubah. Oke, di sini kita akan menggunakan checkpoint. Nah, checkpoint itu adalah tempat di mana titik proses terakhir disimpan. Nah, sebelumnya kita telah menggunakan rollback. Nah, rollback itu untuk membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Supaya transaksi itu lebih optimal, kita menggunakan maka kondisi rollback itu tidak harus dikembalikan di kondisi awal, bisa juga di kondisi terakhir. Nah, kita mempunyai contoh 3 buah data. Nah, di sini kita akan memasukkan 3 buah data di transaksi kelima. Nah, pertama itu kita masukin begin start transaksi, insert itu pasien, baru kita masukin datanya, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Baru kita masuk values, datanya 7, Hanif, Jalan Babakan 1, laki-laki. Di sini kita menggunakan di data pertama ini kita menggunakan set point pertama. Selanjutnya kita masukin data kedua. Nah, hampir sama dengan data pertama. Kita copy, terus kita tempel. Nah, bedanya cuma di isinya aja. ID-nya itu 8 dan namanya kita ganti. Nah, di data kedua ini kita menggunakan rollback to set point pertama. Nah, selanjutnya kita masukin data ketiga. Nah, ID-nya itu kita rubah ke 9, namanya kita ganti. Nah, di data ketiga ini kita menggunakan commit. Terus select from pasien. Baru N. Terus kita klik go. Kita call. Oke. Kita call. Kita panggil transaksi kelima. Nah, ini adalah hasil dari data yang kita buat tadi. Nah, kenapa ID ke-8 itu nggak ada? Karena tadi kita menggunakan rollback, makanya datanya nggak ada, tidak muncul. Nah, tadi kita bikin kita kan bikin 7, 8, 9. Nah, 8 itu kita menggunakan rollback, jadi yang muncul cuman 7 sama 9. Halo, saya Alia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai trigger. Trigger adalah sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu perintah delete, insert, dan update. Terus event-event tersebut itu akan ditambahkan sebuah kata kunci, yaitu before dan juga after. Before itu dilakukan sebelum perintah insert, update, dan delete dilaksanakan. Dan after sendiri akan dilakukan setelah sebuah perintah insert, update, dan delete dilakukan. Untuk menjalankan trigger ini, di sini kita membutuhkan basis data, ya. Kita menggunakan basis data rumah sakit, dan kita memerlukan beberapa tabel. Untuk khusus di trigger ini, saya akan menggunakan tabel transaksi obat dan juga tabel obat, ya. Jadi di sini saya sudah menambahkan kedua tabelnya, yaitu tabel obat dan juga tabel transaksi obat.
Kemudian di sini saya akan melakukan relasi ya pada 3 tabel ini, yaitu tabel pasien, lalu tabel transaksi obat, dan juga tabel obat. Untuk melihat relasinya itu kita bisa klik more, lalu designer. Nah, ini bisa kita lihat udah ada relasi ya antara tabel pasien, transaksi obat, dan juga tabel obat. Selanjutnya di sini saya udah nambahin ya 3 data pada tabel obat. Nah, bisa kita lihat di sini ada 3 ID obat dan dengan nama obat yang berbeda, dan juga stoknya ada 10, 20, dan juga 5. Baik, untuk jalanin trigger ini kita ada sebuah kasus di mana misalkan seorang pasien ini membeli obat amoxicillin itu sebanyak 5 buah. Nah, ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah itu dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat itu harus berkurang. Untuk menjalankan perintah trigger sendiri, kita bisa klik menu trigger, lalu add trigger, kemudian isi data, yaitu trigger name-nya kita buat tag jual, pada table kita buat transaksi obat. Lalu pada time ini kita buat after ya, jadi dia akan dilaksanakan setelah perintah insert, update, dan delete. Lalu pada definisi ini kita isi perintah update obat, set stock sama dengan jumlah, new dot jumlah, where ID obat sama dengan new dot ID obat titik koma. Lalu kita lihat dulu nih pada tabel obat, datanya tadi berapa ya. Sebelum kita lakuin trigger nih, kita lihat sini ada 10, 20, sama 5. Nah, selanjutnya kita pada trigger tadi kita klik go ya teman-teman, klik go. Kemudian pada tabel transaksi obat kita masukin data. ID transaksinya kita biarin 0. Lalu pada ID pasien kita buat ID pasien 1. Kemudian ID obatnya kita buat 2. Jumlahnya kita buat 5. Oke. Dan untuk total harganya kita buat 0. Baik, setelah berhasil kita masukin datanya, sekarang kita periksa di tabel obat apakah ada terjadi perubahan. Nah, bisa kita lihat di sini pada ID obat kedua yang tadinya stoknya 20 jadi berubah 15, karena tadi kita kan udah ngelakuin trigger ya, kita udah masukin data ya pada transaksi obat, dimana Pak ID pasien 1 itu beli obat ID obat 2 itu sebanyak 5 buah. Nah, jadi pada tabel obat ini udah otomatis berkurang teman-teman. Oke, di sini kita akan melakukan konfigurasi pada komputer 1. Nah, pertama-tama itu kita pergi ke kontrol XAMPP. Nah, di kontrol XAMPP ini ada Apache sama MySQL. Kita klik start dua-duanya. Terus kita pergi ke browser. Di browser ini kita cari PHP MyAdmin. Nah, setelah kita berada di PHP MyAdmin, kita klik menu replikasi. Nah, ini tuh adalah tampilan menu replikasi. Setelah kita ini pada menu master replikasi ini kita klik configure it. Kemudian kita pilih basis data rumah sakit. Terus di sini kita salin 4 baris data ini. Terus kita copy dan kita paste di file my ini. Namun kita jangan klik tombol go dulu. Kita pergi ke kontrol XAMPP, terus di bagian MySQL config klik kanan, terus kita klik my ini. Terus kita paste di bagian ini. Terus kita save atau kontrol S. Kita kembali lagi ke kontrol XAMPP-nya. Terus kita restart. Kita klik tombol stop dua-duanya. Terus kita klik start lagi. Terus kalau udah berhasil, kita kembali ke laman PHP MyAdmin. Kita klik menu replikasi. Terus kita klik go. Nah, jika udah, ini adalah tampilan dari show master status. Ya, variabel sama value ini digunakan untuk
konfigurasi pada komputer 2 atau Ubuntu. Selanjutnya, untuk pembuatan akun replikasi yang akan digunakan untuk mengakses data dari komputer 2. Cara membuat akunnya, klik menu user akun, kemudian klik add user akun. Setelah itu, di menu add user akun, kita diminta untuk menambahkan username, hostname, password, kemudian centang replication client dan replication live. Lalu ke bagian hostname, isi dengan alamat IP address komputer 2 yang telah kita ketahui sebelumnya. Jika sudah lengkap, selanjutnya klik tombol Go. Lalu klik menu user akun untuk melihat hasilnya. Tampilannya akan seperti ini. Akun yang telah kita buat. Lalu kita akan melakukan ekspor basis data rumah sakit dan menyimpannya di flash disk, kemudian akan diimpor pada basis data komputer 2 atau Ubuntu. Langkah untuk melakukan ekspor, pilih terlebih dahulu basis data rumah sakit dan akan menampilkan tabel-tabel pada basis data rumah sakit. Lalu ke menu ekspor, klik menu ekspor. Lalu kita tekan Go untuk menghasilkan file SQL, kemudian simpan file tersebut dalam flash disk supaya dapat dipindahkan ke komputer 2 atau Ubuntu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi komputer 2 Linux Ubuntu. Nah, pada konfigurasi ini, yang pertama kita lakukan adalah mengimport basis data rumah sakit yang sebelumnya itu udah kita ekspor dan kita simpan di dalam flash disk ya. Nah, terus untuk mengimportnya, yang pertama kita pastikan flash disk itu kesambung di Ubuntu. Nantinya kita klik gambar flash disk yang ada di pojok kanan bawah. Kita klik gambar flash disk yang ada di pojok kanan bawah, kemudian kita klik, lalu nanti kita pilih flash disk, perangkat flash disk kita. Kalau udah, nanti dia otomatis akan muncul beberapa folder, ya kan? Nanti akan muncul beberapa folder. Terus kita cari folder yang udah kita ekspor tadi. Basis data yang udah kita ekspor tadi. Kemudian kita copy. Lalu kita paste, kita pindahkan di folder yang berbeda. Berhubung saya sudah copy dan juga saya udah paste, itu saya salin di folder dokumen, ya, folder dokumen. Nah, ini basis data yang udah saya ekspor. Lalu, jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Kalau udah seperti ini, lanjut kita buka di terminal, kita buka terminal. Nah, di terminal ini kita ketikkan cd opt lam. Kemudian kita enter, lalu kita ketikkan ls. Di sini kita ketik huruf kecil ya, jangan gede. Nanti dia akan menampilkan beberapa file yang ada di folder lam. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan salah satu folder yaitu manager Linux x64.run ini. Nah, untuk kita jalanin. Cara jalaninnya kita ketik sudo .manager, lalu kita klik strip Linux x64.run. Nah, jika udah kita enter. Nah, ini kita masukin passwordnya ya. Kita masukin password Ubuntu. Dia emang nggak nampilin ya passwordnya. Tapi kita ketik. Lanjut kita enter. Kita tunggu. Nah, kalau berhasil dia akan nampilin seperti ini. Jika udah, kita pilih di bagian Manage Servers. Nah, di bagian MySQL Database sama Apache ini kita klik Start. Tunggu. Lalu di Apache-nya juga ya. Kita klik Start. Nah, kalau berhasil, kalau udah dia nanti akan muncul warna hijau ini kan dan ditulisin running ya. Selanjutnya kita pergi ke pencarian ya. Kita pergi ke pencarian browser. Kita klik http localhost
PHP MyAdmin. Nah, nih, kalau PHP MyAdmin nanti tampilannya seperti ini. Lalu kita klik database. Database. Lalu kita buat database baru ya. Kita buat database rumah sakit. Nah, lalu nanti kita tekan create. Berhubung di sini saya udah buat database-nya, jadi saya nggak buat lagi ya. Nanti dia akan muncul nih, database yang udah kita buat. Selanjutnya, kita klik database kita tadi, lalu kita klik menu import. Nah, pada bagian menu import ini, kita klik browse. Nah, kita cari database yang udah kita ekspor tadi, yang udah kita copy di folder dokumen ini, terus kita klik select. Jika udah, nanti dia hasilnya akan menampilkan beberapa tabel yang ada di database rumah sakit. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan konfigurasi replikasi pada komputer 2. Nah, yang pertama itu kita pergi ke new, lalu kita klik replication. Pada bagian replication ini, yang replication slide, ini replication, kita klik configure it. Nah, yang ini tuh nanti kita akan isi dan kita jangan klik go dulu. Tapi di sini pada bagian server ID ini kita copy. Nah, habis itu kita udah di ini kita pergi ke terminal. Terminal. Ini terminal. Nah, pada bagian ini kita ketikkan cd OPP kita enter S. Nah, pada bagian ini tuh kita ingin mengubah yang tadinya file CNF itu dalam bentuk read only, kita ubah jadi read write. Ini kita ketikkan sudo chmod plus rex my.inf. Enter, kita masukin password, kita enter. Nah, gitu udah. Ini kita silang aja. Ini jangan. Kita masuk lagi ke new terminal. Kita ketikkan sudo nano /opt /lam terus /etc /my.cmf. Kita enter, masukin password. Nah, itu dia akan muncul seperti ini. Di sini kita cari server ID 2. Yang server ID. Nah, ada bagian ini. Sabar ya. Itu kita copy yang server ID tadi. Nah, kita copy server ID tadi. Kita copy. Nah, kemudian kita tambahin replicate ptd sama dengan nama database rumah sakit. Nah, jika udah, kita klik Ctrl O untuk nge-save. Ctrl O, kemudian enter, kita klik Ctrl X untuk X. Oke, jika sudah, kita pergi ke kontrol SMTP-nya. Nah, yang pada bagian ini itu kita restart. Ya, dua-dua ini kita restart. Udah sampai 7 lagi ya. Start, tunggu. Oke, jika udah, kita balik ke menu replikasi tadi. Nah, pada menu replikasi ini, itu kita isi username-nya yang sebelumnya kita buat user akun tuh. Ini saya buat. Lalu passwordnya kita isi. Lalu di bagian host ini kita isi IP address pada Windows 1, komputer 1. Nah, cara lihatnya kita klik di Windows 10 itu kita klik terminal, lalu kita
Kita buat IP config, nanti dia akan muncul IP address-nya. Sini IP address-nya 192. Yang port ini kita biarkan saja default. Selanjutnya, kita klik go. Nah, bisa kita lihat di sini itu ada terjadi error ya guys. Nah, connection to server is disabled. Kita nggak perlu khawatir, kita bisa lakukan enable pada file config default. Caranya, kita buka terminal, buka new terminal, kita ketikkan ini php dan php myadmin dan please. Lalu enter please. Nanti akan tampil seperti ini. Kita akan mengubah read write-nya. Kita akan mengatur hak akses read write-nya dengan cara kita klik sudo chmod plus rx config dot default dot php snapshot. Ya udah, kita pergi ke file. Nah, kita klik order, lalu kita klik order, dan kita ketikkan di sini php dan php min rolling list. Kemudian kita cari yang berubah tadi nih, config default php. Kita klik kanan, kita buka open with a text editor. Nah, jika muncul seperti ini, sekarang di bagian allow arbit server, allow arbit server. Ini kita cari allow arbit. Nah, ini bagian allow arbit server ini kan dia false nih. Ini kita ubah jadi true. True. Nah, jika udah, kita control save. Kemudian kita balik ke kontrol selanjutnya. Nah, pada bagian ini, MySQL dan Apache kita restart lagi. Restart. Kemudian kita tunggu. Baik, sudah kita melakukan restart service. Sekarang kita akan melakukan master pada slave. Nah, untuk melakukan master pada slave ini, pertama kita pergi ke terminal, new terminal. Kita klikkan cd ott lam bin untuk melihat directory bin. Nah, jika udah tampil seperti ini, sekarang kita masuk ke MySQL-nya. MySQL menu. Lalu, ini kita masukin password. Nah, ini tanda kita udah masuk ke dalam SQL-nya, guys. Sekarang kita lihat status flag-nya. Kalau dia error, itu nggak apa-apa, tandanya dia emang flag-nya lagi nggak aktif, jadi kita bisa lakukan konfigurasi. Kalau dia flag-nya aktif, kita nggak bisa lakukan konfigurasi, jadi kita harus stop flag. Nah, ini bisa lanjut aja, kita lakukan perubahan. Change master to master host. Ini kita isi alamat IP di Windows 10 ya, di komputer 1. Ini 9. Nah, caranya bisa lihat di terminal pada komputer 1. Lanjut, master user. Ini kita isi user yang sebelumnya kita buat ya, user akun.
Lalu master password. Kita masukin password kita. Masukin M dan selanjutnya master log file and MySQL pin 14. Jadi kita enter master log host sama dengan 2926. Kita enter. Oke, saya lihat di sini query oke ya, tandanya berhasil. Selanjutnya kita lihat, kita mulai. Nah, selanjutnya kita memulai slide dengan aktifkan start slide. Oke, start slide. Oke, query. Kalau udah slide berhasil dijalanin, sekarang kita cek status slide pada komputer 2. Kita pergi ke browser, lalu kita pergi ke internet. Nah, pada menu application, kita lihat status slide di sini. Jika sudah seperti ini, tandanya slide view running dan SQL running itu berarti sudah berhasil. Oke, berhasilnya basis data pada komputer 2 itu siap menerima perubahan atau replikasi dari komputer 1. Sekian presentasi dari kami mengenai transaksi basis data dan juga replikasi basis data. Maaf jika ada yang kurang dari kata atau salah penyebutan langkah-langkah. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.